Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk. 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 Terima kasih. Pagi hari sarapan roti. Ya, minta cakepnya ya Bapak Ibu. Pagi hari sarapan roti. Pergi ke ladang, ambil kemangi. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, izinkan saya menampilkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Tetap semangat. Kepada Ibu Hajah Suresmi SPD selaku Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat sehat serta nikmat sempat sehingga kita semuanya masih bisa diberikan kemudahan dan kelancaran untuk bisa hadir di ruangan kita di sini untuk saya menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menampilkan presentasi bahwa konsep inti budaya positif. Dalam budaya positif itu ada 7 aspek yang ada. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Berikutnya adalah disiplin positif. Yang nomor 3 adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Dan yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari beberapa poin ini nanti kita akan bahas bersama lewat slide yang akan saya tampilkan. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, bahwasanya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu semuanya, bahwa tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita pada dasarnya sebagai guru adalah sebagai penuntun. Bahwasanya anak itu sudah punya sifat dasarnya, kita hanya menuntun saja. Anak itu mau dibawa kemana? Kita hanya mengarahkan anak itu suruh kemana. Kita arahkan, kalau kita arahkan baik, anak akan berbuat baik. Kalau kita salah menuntut, tentunya anak akan salah dalam berperilaku. Berikutnya, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah SD 39 Tulang Bawang Tengah, bahwasanya terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa dan berkarakter. Ini sesuai dengan pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu, bahwa pembelajaran di paradigma baru itu adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 aspek. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkebinekaan global.
yang ketiga mandiri, yang keempat bergotong royong, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Perlu diketahui bahwasanya sekolah kita sudah membuat kegiatan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang terutama adalah berkebinekaan global. Ya, jadi bagus sekali Bapak Ibu, di sekolah kita sudah menerapkan bahwasanya setiap hari atau setiap tanggal 15 di setiap bulannya kita memakai pakaian adat. Itu adalah salah satu wujud kita sudah menerapkan paradigma baru pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berkebinekaan global, memakai pakaian atau baju adat, ada yang pakai baju Batak, ada yang pakai baju Lampung, ada yang pakai belangkon. Itu adalah salah satu wujud. Yang pertama, sangat penting beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah kita laksanakan setiap hari Jumat sebelum pelaksanaan senam. Kita selalu bacakan surat pendek dan pembacaan Asmaul Husna dipimpin oleh Pak Arif dengan saya. Pak Iskandar memandu kegiatan sholat duha berjamaah. Itu sudah kita terapkan. Artinya apa? Ketika kita sudah bicara masalah profil pelajar Pancasila, berarti ketika penerapannya sesuai dengan visi sekolah SD 39 Telobangun Tengah, kita sudah menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru. Harapannya ini tetap kita konsisten, tingkatkan lagi supaya apa Bapak Ibu? Pembelajaran dengan paradigma baru ini kita bisa tingkatkan lagi supaya apa? Anak-anak ini mampu kita tuntun sesuai dengan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Sesuai dengan pendapat Dr. William Glasser, teori kontrol. Dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, seringkali kita sebagai pendidik atau guru, kita itu sifatnya sebagai pengontrol. Pada gambar itu, ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi guru itu mengontrol murid. Nak, kamu tuh nanti harusnya seperti ini. Kamu harusnya ke sana. Nah, kita kontrol seperti boneka yang kita mainkan dengan tali itu. Ya, berikutnya bahwa ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, ini miskonsepsi. Kamu tuh nggak boleh seperti itu, sambil menunjuk. Jangan, tolong. Itu. Jadi menurut William Glasser adalah dalam kontrol teori yang dikemukakan berkembang dan dinamakan choice theory, luruskan beberapa miskonsepsi. Jadi kita luruskan miskonsepsi itu. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada dasarnya Bapak Ibu semuanya, stimulus respon dan teori kontrol itu kita bisa rubahnya realitas. Kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah kebutuhan kita berbeda. Pada dasarnya kita beranggap bahwa kebutuhan kita itu kita samakan dengan kebutuhan anak. Padahal di teori kontrol itu kita tuh berbeda. Belum tentu kebutuhan anak itu sama dengan kebutuhan kita. Berikutnya, semua orang itu melihat hal yang sama. Pada dasarnya setiap orang itu memiliki gambar yang berbeda. Pak Iskandar mungkin berpendapat bahwa bendera pramuka itu merah dan kuning. Tetapi saya punya pendapat, Pak, itu bendera itu ya kuning merah. Karena pada dasarnya setiap orang itu mempunyai sudut pandang yang berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol itu kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Tentunya di perilaku buruk ini sering sekali kita hadapi Bapak Ibu di dalam pembelajaran. Anak terkadang bersikap, bertingkah. Di kelas itu ada yang ngobrol, ada yang bertingkah menjadi temannya, ada yang bertingkah
tidur, bahkan sering izin keluar masuk ruangan, Pak izin kencing, Bu izin ke kamar mandi. Nah pada dasarnya perilaku buruk itu dilihat dari suatu kesalahan. Jangan nak, tidak boleh. Padahal di dalam teori kontrol itu semua perilaku itu punya tujuan. Kenapa anak bisa bersikap demikian? Tentunya mereka itu punya tujuan. Apakah ingin diperhatikan? Apakah ingin disayangi? Apakah mereka itu ingin lebih diperhatikan lagi oleh Bapak Ibu guru? Karena kita hanya memfokuskan satu anak. Misalkan si Fulan ini hanya kita perhatikan saja, tapi si Damar ini tidak pernah kita perhatikan. Tentunya Damar ini akan mempunyai sikap perilaku yang buruk untuk mencari perhatian dari kita. Nah, orang lain itu bisa mengontrol saya, padahal dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, kita yang bisa mengontrol diri kita. Belum tentu orang lain itu mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Pada dasarnya setiap kebutuhan orang itu adalah berbeda-beda, tidak sama. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan adalah gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Padahal model berpikir itu menang. Nah, pada dasarnya kalau kita memberikan kepada anak, yo kita siapa yang menang pasti kalian mendapat juara. Nah, yang kalah ini mereka akan berpikir saya tidak akan pernah menang kalau seperti ini. Nah, kita coba untuk teori kontrolnya itu berpendapat bahwa anak itu menang adalah menang. Walaupun mereka tidak menang dalam kompetisi, tetapi mereka sudah menang. Nah, saya selalu tekankan ketika anak itu kita bawa ke dalam kompetisi atau suatu perlombaan, nah kamu tuh sudah menang. Kamu adalah juara yang bisa mewakili teman-teman kamu di sekolah kita. Kamu adalah juara. Pak, tapi saya nggak dapat juara satu. Kamu adalah juara. Itu membangkitkan motivasi. Psikologisnya sudah terbangun. Berarti saya sudah menang, bisa mewakili teman-teman saya. Jadi kita harus merubah stimulus respon dari menang kalah menjadi menang. Disiplin positif berikutnya Bapak Ibu. Pada dasarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Poin penting di nomor 2 Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Nah, seringkali kita itu miskonsepsi Bapak Ibu, ketika anak itu mendapatkan suatu prestasi selalu kita berikan reward, hadiah. Bahkan ketika anak itu berlaku salah, itu kita ancam, kamu kalau besok nggak bisa lagi, maka ibu guru nggak akan berikan nilai yang bagus. Itu kita mengancam atau dihukum. Yang tidak bisa mengerjakan PR, nanti bapak ibu suruh maju ke depan dan pegang kedua telinga dan kakinya diangkat satu. Nah bapak ibu sekalian, mulai sekarang ya, kita samakan persepsi kita tentang disiplin positif. Kita ubah paradigma pembelajaran kita. Motivasi perilaku manusia itu ada dua. Motivasi ekstrinsik yang dari luar dan motivasi intrinsik dari dalam. Motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan
atau hukuman. Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ekstrinsik ini yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Terkadang anak-anak itu ketika mendapat hukuman itu mereka tidak merasa nyaman loh Bapak Ibu. Secara psikologis mereka akan terkecilkan. Contoh tadi pagi ketika ada anak yang duduk di situ sambil menangis dan meratapi pohonnya, saya begitu datang, saya dekati, kenapa? Dia tidak berucap sepatah kata pun. Bahkan tetap diam, kamu kenapa? Yang lain itu melihat. Apa yang harusnya kita lakukan? Kita membuat anak-anak itu untuk memberanikan diri supaya tidak menghakimi. Dia itu merasa kayak seperti hukum. Dia ada permasalahan dan teman yang lain itu melihat itu dia seperti dihukum. Nah, bukan berarti kita membela, tetapi kita berikan perlindungannya. Kamu kenapa? Siapa namamu? Ada apa? Nah, hal-hal seperti itu akan mewujudkan anak itu, kok ada yang perhatian dengan saya. Yuk, Pak Guru antar pulang. Kata dia, oh kamu siapa temannya di sini? Kita bangun. Ya, itu mulai dari ekstrinsik supaya anak ini mau. Dia tidak terhakimi karena ketika anak itu merasa dikucilkan itu seperti tersakiti. Berikutnya motivasi ekstrinsik. Intrinsik ini untuk menjadi orang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Kalau dijuplik dari kata semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Pada dasarnya Bapak Ibu semuanya, anak-anak juga itu mempunyai kebutuhan dasar. Kalau kita familiar adalah kebutuhan dasar manusia itu ada dua, primer dan sekunder. Pangan, sandang, papan. Itu yang selalu kita gaungkan atau kita kenal karena sudah familiar. Pada dasarnya murid juga mempunyai kebutuhan dasar. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar hidup. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang saya sebutkan tadi, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Papan, sandang, pangan. Ya, ada rumah, ada pakaian, ada kendaraan. Itu adalah kebutuhan hidup. Yang berikutnya adalah kesenangan. Kita ingin bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Anak-anak itu juga butuh Bapak Ibu. Mereka itu mengekspresikan tertawa, bermain, humor dengan kita. Dan yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu sama juga dengan dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian di kelompok. Nah, kasih sayang ini sering sekali kita itu miskonsepsi Bapak Ibu. Pada dasarnya semua peserta didik atau murid itu butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Contoh seperti tadi yang sudah saya sampaikan di cerita bahwa ketika anak itu menghadapi masalah, mereka itu butuh kasih sayang dan butuh diterima di dalam kelompoknya. Dan yang keempat adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Pada dasarnya anak itu mandiri, memiliki pilihan. Mereka berhak memilih Bapak Ibu. Mereka berhak untuk memilih pilihannya. Bukan berarti, Pak, berarti mereka tidak mau belajar. Tidak. Sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara, kita adalah sebagai penuntun, kita arahkan. Mereka itu pilihannya kemana? Kita arahkan. Kita itu sebagai petani, dan anak-anak adalah sebagai lahannya atau ladangnya. Ya kita arahkan. Oh, kita lahan kita mau tanamin apa, mau dibuat seperti apa, yaitu kita sebagai pendidik. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Mereka itu sebenarnya juga punya harga diri, punya keinginan ingin dianggap,
memimpin, berprestasi dan diakui dan didengar. Mereka tuh ingin diakui dan didengar. Pada dasarnya ketika anak itu berpendapat itu salah, nggak boleh, jangan. Nah, pada dasarnya mereka itu juga mempunyai pilihan, ingin didengar. Dengarkan dulu mereka bercerita, maksud dan tujuannya apa. Pak, saya tuh sebenarnya nggak mau loh Pak belajar sama Pak Hendra. Kenapa nak? Pak Hendra itu nggak mau memberikan pelajaran terus. Lah kenapa? Terus maunya dengan siapa? Saya maunya dengan Bu Mariamah. Dengan Bu Mariamah selalu memberikan pelajaran matematika Pak yang bagus. Saya itu diarahkan untuk pembelajaran seperti ini. Itu contoh Bapak Ibu. Pada dasarnya mereka itu punya pilihan, berhak memilih. Enggak, kamu harus sama Pak Iskandar supaya kamu mentalnya bagus. Nanti biar bisa kalau mendaftar tentara itu punya mental baja. Pada dasarnya seperti itu. Kita samakan ya Bapak Ibu ya persepsi ini. Nah, ini contoh kasusnya. Contoh kasus. Pak Hendra ini sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang bernama Lino. Nah, kita kenal Lino kan Bapak Ibu? Iya. Lino ini beberapa anak yang telah datang dan mengeluhkan dengan sikap Lino yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu dalam situasi seperti Pak Hendra, apa yang akan Anda lakukan? Apa Bapak Ibu? Apa kira-kira? Lino ini berbuat, ambil bekalnya si Fulan, ambil minta dia. Jangan mau minta, kau gak bakal apa? Saya minta. Apa kira-kira Bapak Ibu yang dilakukan? Apa Pak Arif? Apa kira-kira Pak Arif? Dinasihati. Apa kira-kira Bu Mila? Iya, alasannya apa? Alasannya apa? Lino, kenapa kamu gitu? Menurut Anda, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Lino melakukan hal itu? Tentunya Lino ketika berbuat itu punya alasan sesuai dengan yang sudah saya sampaikan 5 kebutuhan dasar. Pada dasarnya itu semua makhluk hidup termasuk siswa-siswi kita itu Bapak Ibu semuanya itu berhak mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nah, dalam kasus ini Lino ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Pak Hendra sebaiknya mencari tahu alasan Lino melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Lino. Lino kan tadi kan minta bekal ya Bapak Ibu dari teman-temannya. Berarti Lino apa? Lino itu merasa lapar. Kenapa Lino lapar? Karena tidak dibawakan bekal sama orang tuanya. Ini termasuk kebutuhan bertahan hidup. Lino ini tidak dibawakan bekal. Kita sudah sering berikan informasi kepada anak. Setiap hari Jumat, anak-anak kita bawa bekal sarapan pagi bersama setelah selesai senam. Nah, Lino ini tidak membawa bekal Bapak Ibu. Alasannya apa? Dia tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Tapi dia membutuhkan kebutuhan dasarnya apa? Bertahan hidup. Berikutnya, Lino ini mencari perhatian dengan temannya. Selama ini Lino ini sering diasingkan, tidak dianggap sama teman-temannya. Lino ini mencari perhatian. Yang minta bekalnya, si Fulan tak minta kamu. Dia itu butuh kasih sayang Bapak Ibu. Butuh rasa diterima di dalam kelompoknya, di dalam satu kelas itu. Dia itu butuh kasih sayang dan diterima. Berikutnya, Lino merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Lino juga mempunyai sifat kebutuhan dasar yaitu penguasaan. Awas kamu kalau nggak minta, apa nggak kasih. Nah itu dia punya sifat dasar kebutuhan manusianya, penguasaan. Berikutnya adalah Lino merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya. Tempe goreng lagi. Setiap hari Jumat mie lagi, tempe goreng lagi. Lino itu bosan. Jadi dia mencari apa? Punya si Fulan ini ada ikan bakar minta. Punya si Damar ini ternyata ada ikan lele diminta. Itu ada ikan asin. Karena Pak Lino setiap hari ini dibawakan bekal sama orang tuanya itu, ya itu terus. Dia akan merasa bosan dan Lino ini butuh kebebasan.
Berikutnya, Lino itu hanya iseng dan dia itu menikmati ekspresi wajah temannya yang sedang kesal. Itu adalah kesenangan bagi dia. Pada dasarnya ketika kita menjahili anak itu menjahili itu, dia merasa senang. Ketawa, jadi nangis. Ada suatu kesenangan, kepuasan. Bapak Ibu tahu kan dengan Lino? Ya, itu saya gambarkan di kasus ini. Saya membayangkan Lino itu bersikap seperti ini dan nyata Bapak Ibu. Sebenarnya dia itu butuh perhatian, ingin bertahan hidup, merasa ingin diterima di kelompoknya dan ingin bebas. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, tentunya ketika sudah tadi kita bahas terkait kasus, ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sering sekali kita mendengar bahasa hukuman. Hukuman itu adalah tidak terencana dan tiba-tiba. Misalkan saya datang, tak tahu ada yang berbuat apa. Kamu ke sana, tidak boleh ikut pelajaran. Itu tiba-tiba, dia tidak terencana. Berikutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak terlibat. Murid itu nggak tahu ketika dihukum itu dia, saya itu apa ya? Kenapa saya dihukum? Padahal saya tidak apa-apa loh, tidak melakukan apa-apa. Nah, bersifat satu arah. Satu arah itu artinya gini Bapak Ibu, kita hanya menyudutkan satu saja anak. Contoh kemarin ketika pas anak kelas 6 itu ada beberapa laporan, Pak itu kok si siapa Bu Herti ini? Prian itu diperlakukan seperti ini sama anak-anaknya. Siapa aja? Si A, si B, si C, si D, si E. Saya panggil semua Bapak Ibu, saya ajak ngobrol. Ternyata laporannya tidak benar. Nah, kita jangan langsung menghukum. Kamu tadi yang mengakui Rian itu, Pak Hukum, sekarang bersihkan WC. Benar, tidak terencana, spontanitas ketika hukuman itu. Tetapi akan mempunyai murid ini tidak tahu apa-apa. Apa yang dilakukan itu dia tidak tahu. Loh, kok saya dihukum ya? Padahal hanya bermain, mereka tuh hanya bermain. Tapi kok tak tahu, loh, kok saya dihukum? Karena yang diajak bermain mungkin dia baperan. Gitu. Kok saya dihukum ya? Gitu. Nah, yang bersifat satu arah, kita seharusnya cari dulu kebenarannya. Jangan yang berbuat ini kita pojokkan. Si yang terdampak ini, misalkan si A ini kita minta pendapat, dan si B ini yang melakukan itu kita minta pendapat. Oh, ternyata di sini letaknya. Berikutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi itu terencana Bapak Ibu, disepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Beda nggak kira-kira Bapak Ibu hukuman dengan konsekuensi? Beda nggak? Beda nggak Bu Mary? Beda ya. Kalau hukuman beda ya Pak Rek ya? Iya. Hukuman itu spontanitas. Kalau konsekuensi, jika membuang sampah sembarangan, anak-anak akan lari keliling lapangan 100 kali. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Iya, karena sudah kesepakatan. Berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira kalau yang sudah saya tampilkan selanjutnya di sini, Bapak Ibu ingin yang mana? Restitusi. Oke. Berarti restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kamu tadi melakukan apa? Saya buang sampah loh Pak Arif. Di mana nak? Di bawah pohon. Kamu tahu peraturan di sekolah kita? Tahu Pak? Sebutkan. Dilarang membuang sampah Pak. Oke. Tahu apa yang harus kamu lakukan? Tahu Pak. Apa itu? Pungut sampahnya dan dibuang di kotak sampah. Bagus. Lakukan. Termasuk hukuman,
konsekuensi apa restitusi Bapak Ibu? Iya. Dia mengakui kesalahannya dan dia bisa menemukan solusi. Iya. Ketika kita di posisi kontrol membuat rasa bersalah, seperti adegan yang tadi kita sudah saksikan bersama, itu ciri-cirinya satu, suaranya itu cenderung lembut. Naren, yang lembut, tenang. Namun kata-katanya itu menyalahkan murid. Kamu tahu tidak kalau kamu ini? Dia lembut, tapi menyalahkan anak. Berikutnya guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan pada murid dengan membuat guru itu menderita. Jadi maksudnya itu dengan hal-hal yang membuat kesalahan. Kamu tahu tidak? Nanti kalau kamu terlambat terus, sangkanya Pak Guru, Bu Guru nggak bisa ngajarin kamu. Pak Guru nanti bisa ditegur sama kepala sekolah. Seperti yang ditayang tadi. Tentunya ketika kita itu berlaku sebagai pembuat rasa bersalah, itu akan mempunyai dampak. Dampaknya yaitu membuat murid merasa bersalah terus. Makanya akan membuat identitasnya itu gagal. Ketika kita itu selalu membuat anak itu bersalah, identitasnya itu gagal. Maksudnya itu ini loh Bapak Ibu, dia itu tidak tahu jati dirinya itu seperti apa dan dia mau kemana. Bu, saya nggak boleh. Nanti kamu bisa kena marah lagi. Nanti Bapak Ibu ditegur sama kepala sekolah gara-gara kamu sering terlambat datang, sering buat onar. Identitasnya gagal Bapak Ibu. Dia itu mau menjadi apa itu kita membuat mereka itu identitasnya itu ibaratnya pucuk semi itu mau merekah itu dia langsung layu. Sebelum waktunya berkembang itu sudah layu dulu. Dan berikutnya adalah rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Dia akan merasa udahlah saya sering salah. Dia akan sering menutup diri. Berarti saya salah. Apapun yang saya lakukan pasti akan salah. Kita saksikan pada posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya. Kalau posisi teman itu seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi ciri-cirinya itu lihat, suara guru agak ramah. Leno, kamu tahu sekarang jam berapa nak? Jam 8 Pak. Kenapa kamu datang terlambat? Pelan dia. Ya, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, biar anaknya itu tidak merasa seperti bersalah. Posisi teman gitu. Kita ajak ngobrol gitu. Tetapi murid ini akan berdampak. Dampaknya apa Bapak Ibu? Murid akan bergantung kepada satu orang. Saya kalau pelajaran sama Bu Mariama senanglah. Kalau saya datang terlambat pasti gak dimarah. Kan cuma diajak ngobrol seperti itu. Tetapi ketika ada pelajarannya Bu Mars ini, pasti sini lagi. Ya. Dan dampak yang berikutnya adalah murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa. Kalau kita ajak seperti teman itu, kamu tahu kesalahannya apa nak? Dia diam aja. Dia nggak mau menyampaikan apa alasannya. Yaudah,
sana masuk, nanti saya bereskan absennya. Belum menyampaikan alasannya apa, terlambat sudah, yaudah masuk. Kesalahan. Jadi restitusi itu adalah bukan penebus suatu kesalahan, tetapi menemukan solusi dari suatu permasalahan. Anak itu nanti akan tahu letak kesalahannya di mana, terus cara memecahkannya itu seperti apa. Nah, maka yang akan kita kenal dengan nama segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Stabilkan dulu identitas mereka, Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi anak yang menghadapi masalah, itu kita stabilkan dulu identitasnya. Berikutnya, validasi. Nak, kamu tahu apa tadi? Kamu sudah berbuat apa? Peraturannya seperti apa? Nah, berikutnya keyakinannya. Kamu harus bisa berbuat apa? Seperti ini Pak, lakukan, bisa. Dalam penanganan kasus segitiga restitusi ini penting sekali Bapak Ibu kita terapkan. Terakhir, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, dari kata terakhir itu sebagai among atau manajer, berarti harapannya Bapak Ibu semuanya itu bisa pada posisi manajer. Betul yang disampaikan oleh Bu Aswati, yang mempunyai ciri-ciri dan berdampak positif terhadap anak. Kita tanyakan dulu kenapa dia terlambat, alasannya apa, konsekuensinya apa. Ya. Ketika kita pada posisi manajer, itu sangat penting sekali Bapak Ibu, agar identitas anak atau peserta didik kita itu tidak gagal. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu tadi presentasi dari saya. Harapannya setelah presentasi ini kita semuanya itu bisa menerapkan satu, penerapan budaya positif di sekolah kita. Kedua, kita bisa membuat keyakinan kelas di tiap-tiap kelas kita. Contoh kecil yang tadi sudah saya sampaikan, bentuk satu keyakinan kelas adalah berdoa sebelum belajar. Buat kesepakatan kelas dulu, keyakinan kelas dulu. Anak-anak dilibatkan. Ketika sudah mereka menyampaikan ide-idenya secara universal dan mudah diingat, terus mereka tulis, tempel di dinding. Itu adalah sebagai wujud cara kita mengetahui identitas dasar anak. Wah, iya, kita sudah buat keyakinan kelas bahwa ketika kita masuk jam pertama itu ya harus berdoa, bersalaman. Sudah buat keyakinan kelas, kita buat kesepakatan kelas. Dilarang mencoret-coret meja, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mengganggu temannya atau bullying. Kalau keyakinan kelas tadi bentuknya meyakinkan, berdoa, ya Bapak Ibu. Kalau kesepakatan kelas itu tadi bentuknya tidak boleh membuang sampah. Harapannya ketika budaya positif diterapkan, Bapak Ibu, contoh kecil itu tadi, buatlah keyakinan, kesepakatan di kelas masing-masing. Dan harapan saya sebagai calon guru penggerak ini, setelah mempresentasikan ini, Bapak Ibu bisa memposisikan di manajer sesuai dengan ciri dan dampak yang sudah saya tampilkan tadi, di mana posisi manajer ini adalah sangat penting. Tetapi kadang-kala kita harus turun kepada posisi pemantau. Tetapi yang harus kita stabilkan adalah pada posisi manajer. Kalau posisi manajer betul ada sampaikan sama Bulas, anak itu akan timbul identitasnya sendiri. Saya bisa ini menyampaikan pendapat. Dia nanti dalam penanganan kasus kita gunakan segitiga restitusi. Kita panggil, nah
Kenapa kamu tadi terlambat? Maaf Pak, saya terlambat karena tadi malam saya nonton TV-nya larut malam sampai pukul 12. Kenapa? Kok bisa sampai jam 12? Filmnya bagus Pak. Memang kamu tidak pasang jam alarm? Lupa Pak, ayah sama ibu bangun juga kesiangan. Kamu tahu nak peraturan di sekolah kita? Tahu Pak, bahwa kita masuk pukul 7.30. Sekarang sudah pukul berapa nak? 7.45. Berarti sudah lewat berapa menit nak? 15 menit. Kamu tahu harus seperti apa? Saya tidak akan mengulangi lagi Pak Bu. Besok ketika saya tidur malam, saya akan bilang sama orang tua saya, suruh bangunkan saya, dan saya akan buat jam alarm supaya saya bangunnya lebih pagi. Kan kita buat anak itu identitasnya nggak gagal. Kita stabilkan dulu, kita buat keyakinan dulu supaya anak itu bercerita, dia tahu permasalahannya seperti apa, dia mampu memecahkan permasalahannya. Bisa dipahami Bapak Ibu semuanya ya? Terima kasih, itu saja penyampaian pengibasan budaya positif terkait materi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Harapan dan impian saya mudah-mudahan kita semuanya bisa menerapkan terkait budaya positif. Ya, Bapak Ibu, pada dasarnya sekali lagi saya katakan, kita sebagai pendidik adalah sebagai among, penuntun. Jiwa kita adalah sebagai penuntun kepada anak. Kalau ada salah di dalam saya bertutur dan bersikap, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini kalian? Baik anak-anak, hari ini Pak Guru akan mengajak kalian untuk membuat namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu kesepakatan atau keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas yang melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat dan ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu sesuatu yang dapat diterapkan di kelas kita, di kelas 5A ini, dan melibatkan semua warga. Kalian ini kan yang ada di kelas 5A. Jadi kalian itu terlibat di dalam membuat kesepakatan kelas yang kalian curahkan lewat pendapat atau ide untuk membuat keyakinan ke kelas. Tujuan dari keyakinan kelas itu yang pertama adalah menanamkan budaya positif yang akan menjadi bekal murid untuk selamat dan bahagia. Berikutnya, Ali tolong bacakan. Menjadikan keyakinan kelas sebagai kebiasaan yang Terolah secara otomatis dan konsisten membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, yang kedua adalah menjadikan keyakinan kelas sebagai kebiasaan yang terpola secara otomatis dan konsisten membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, yang ketiga. menciptakan proses berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam Gali. mengenai nilai-nilai kebijakan diri. Ya, yang ketiga adalah menciptakan proses berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan
dalam menggali nilai-nilai kebijakan diri. Itu tadi adalah tujuan dari pembuatan keyakinan kelas. Nah, langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas yang pertama adalah mengawali kegiatan dengan cara melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas. Nah, jadi kalian ini nanti akan Pak Guru libatkan dalam membuat kesepakatan kelas. Berikutnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan ide-idenya. Nah, nanti Pak Guru akan berikan kertas sticky note. Kalian akan tulis ide-ide gagasan kalian dalam membuat kesepakatan kelas, yang nantinya setiap anak mendapatkan satu kertas sticky note. Terus kalian tulis ide gagasan kesepakatan kelas apa yang menurut kalian harus diterapkan di kelas ini, dan kalian tempelkan di papan tulis. Ya, berikutnya guru dan murid membuat kesepakatan poin-poin yang diambil untuk kesepakatan kelas sesuai dengan ide-ide yang dikemukakan oleh murid. Nah, nanti kalian sudah tulis dan ditempel di papan tulis kertas temannya, itu akan menjadi ide-ide dan gagasan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, yang keempat, menuliskan hasil kesepakatan kelas di papan tulis dan membuat poster keyakinan kelas. Nanti kalian sudah tempel di situ, nanti kita buat keyakinan kelas dan kalian bisa tempel di dinding untuk menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama. Baik anak-anak, nanti Pak Guru akan bagikan, satu anak mendapatkan satu kertas sticky note. Kalian tulis ide dan gagasan kalian di dalam membuat kesepakatan kelas. Silakan. Kalau sudah, tulis, tempelkan di dinding di papan tulis. Ya, silakan tulis ide dan gagasan kalian. Apa kira-kira kesepakatan kelas yang kalian curahkan pada stiker ini? Nanti akan kalian tempelkan di papan tulis. Ya, silakan nah. Mulai dari kalian ingin apa di kelas ini, tentang menjaga apa, tidak boleh apa, silakan kalian tulis. Silakan nah, tulis. Yang sudah bisa langsung menempelkan kertas sticky note-nya di papan tulis. Nanti Pak Guru akan bacakan hasil dari kesepakatan kelas yang kalian buat. Ya, sudah ditulis, nanti kalian tempelkan di sini. Yang sudah selesai bisa langsung tempelkan di dinding papan tulis. Silakan. Ya, satu saja poin aja, satu poin saja buat kalian untuk kesepakatan kelas. Ya. Silakan tempel. Ya, bagus. Ya. Ya, boleh. Tidak usah diberikan nama, apa langsung aja ditempelkan. Langsung, ya. Tempel di sebelahnya boleh. Di bawahnya boleh. Ya. Kita akan buat kesepakatan kelas. Terus, bagus. Ya. Di sebelahnya sana, ya. Terus. Ya. Ya, terus. Ayo, yang lain mana idenya? Meja, tempelkan ya. Ya, bagus. Ayo. Ada 22 siswa. Berarti harus ada 22 kesepakatan kelas. Ide-idenya yang terserahkan. Ayo Lutfi, sudah belum? Ayo,
tempelkan. Ya. Ya, tempelkan. Ya terus. Terus tempelkan aja, tempelkan aja. Tempel. Ya, sudah. Ya. Sudah. Oke, ada beberapa kesepakatan kelas. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Sudah ya? Oke, kita bacakan kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis dan tempelkan di papan tulis. Yang pertama, tidak boleh ribut saat guru menjelaskan di depan. Nah, ini bagus sekali ini. Berikutnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berikutnya, datang tepat waktu. Nah, ini sama dengan tidak boleh masuk terlambat atau telat. Bagus. Berikutnya, tidak gendang-gendangan saat guru menjelaskan di depan. Maksudnya tidak boleh pukul-pukul meja. Berikutnya, tidak berisik. Tidak membuang sampah, sama. Menjaga lingkungan kelas. Masuk kelas dengan tertib. Membersihkan lingkungan sekolah. Tidak boleh membuli temannya. Ada di sini. Tidak boleh membuli temannya. Terus tidak boleh makan jajan di dalam kelas. Berikutnya, ya, menjaga lingkungan kelas dan sekolah. Ya, baik, itu adalah salah satu ide dan gagasan yang kalian curahkan di kertas sticky note dan ditempelkan di papan tulis. Nah, jadi kesepakatan kelas itu kita akan buat, ya, poin-poin yang telah kalian sampaikan tadi ini akan kita buat dan kita akan tempel di dinding kelas 5A. Bisa dipahami? Bungkus, ini kesepakatan kelasnya? Datang tidak terlambat. Berikutnya apa tadi? Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Berikutnya tidak buang sampah sembarangan. Terus berikutnya apa tadi? Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh makan jajan saat jam pelajaran. Terus apa lagi tadi? Tidak boleh berisik atau pukul-pukul meja saat jam pelajaran di kelas. Terus apa lagi? Apa lagi yang ketujuh? Apa lagi yang ketujuh? Datang tepat waktu. Ya, jadi itu ada 7 poin kesepakatan kelas yang kita buat pada hari ini. Ya, Pak Guru sudah diketikkan. Ya. Nah, ini hasil keyakinan kelas yang kalian curahkan, kalian tuliskan dan ditempel di papan tulis tadi ini. Itu adalah hasil keyakinan kelas kita di kelas 5A. Ya, tadi sudah Pak Guru tuliskan
Dan ini adalah hasil keyakinan kelas di kelas 5A. Nanti kita tulis, kita tempel di dinding kelas 5A. Bungkus? Bisa kita jalankan? Bisa. Semangat? Jadi hasil keyakinan kelas 5A pada hari ini ada 7 poin yang sudah Pak Guru sebutkan tadi, dan Pak Guru sudah ketikkan ada 7 poinnya. Itu saja kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang kita buat pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.